Pernah nggak sih lo ditipu, dikhianati, atau dibohongi seseorang yang lo percaya? Yang aneh, rasa pertama yang muncul biasanya bukan marah, tapi malu. Malu yang terus bikin lo nanya, gimana bisa gue sebodoh ini? Kalau sekarang lo lagi ada di posisi itu, video ini buat lo. Karena cepat atau lambat, hampir semua orang pasti pernah merasakan pengkhianatan. Entah dalam hubungan, pertemanan, keluarga, pekerjaan, atau bahkan dalam bentuk penipuan yang bikin kita kehilangan uang, waktu, dan kepercayaan. Dan belakangan ini, kasus kayak gitu rasanya makin sering terjadi. Bahkan banyak orang tua yang jadi target penipuan dengan metode yang semakin canggih. Dan setelah semuanya selesai, seringkali yang tersisa bukan cuma kerugian materi, tapi luka emosional yang gak banyak dibahas orang. Makanya hari ini kita bakal ngobrol soal satu hal yang sering terlupakan setelah seseorang ditipu atau dikhianati. Bagaimana cara memulihkan diri setelahnya? Sebelum lanjut, kita perlu paham dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan penipuan. Pada dasarnya, penipuan adalah bentuk manipulasi yang dirancang untuk mengambil sesuatu dari lo. Bisa uang, bisa aset, bisa informasi pribadi, bahkan bisa kepercayaan emosional yang lo berikan ke orang lain. Sederhananya, ini adalah pengkhianatan yang menyamar sebagai peluang. Bentuknya juga macam-macam. Ada love scam, di mana seseorang membangun hubungan palsu hanya untuk meminta uang. Ada investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ada phishing yang mencoba mencuri password atau data perbankan. Dan ada juga modus penyamaran ketika seseorang mengaku sebagai pihak bank, pemerintah, atau institusi tertentu untuk membuat lo panik dan mengambil keputusan terburu-buru. Metodenya boleh berbeda, tapi intinya tetap sama. Mereka memanfaatkan kepercayaan, harapan, atau ketakutan lo demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Kenapa setelah ditipu banyak orang justru lebih sibuk menyalahkan diri sendiri dibanding menyalahkan pelakunya? Jawabannya ada di cara kerja otak. Rasa malu yang muncul setelah pengkhianatan bukan cuma perasaan biasa. Secara biologis, otak lo sedang menganggap kejadian itu sebagai ancaman. Sistem alarm di otak aktif, hormon stres meningkat, dan perlahan muncul narasi bahwa semua ini terjadi karena kesalahan lo. Otak mulai bilang, harusnya gue lebih hati-hati. Harusnya gue sadar dari awal, harusnya gue nggak gampang percaya. Dan lama-lama fokusnya bergeser. Bukan lagi soal apa yang dilakukan pelaku, tapi soal menghukum diri sendiri. Padahal kenyataannya, lo adalah target, lo adalah manusia, dan itu bukan kesalahan lo. Mungkin kalimat itu terdengar sederhana, tapi buat banyak orang, menerima fakta itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Karena setelah dikhianati, seringkali kejadian itu terasa menyatu dengan identitas kita. Bukan lagi gue mengalami penipuan, tapi berubah menjadi gue adalah orang bodoh yang kena tipu. Dan dua hal itu sangat berbeda. Makanya salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memisahkan kejadian dari identitas diri. Coba tulis apa yang terjadi seperti seorang jurnalis, tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa opini, tanpa emosi berlebihan. Tulis faktanya saja. Orang itu mengatakan ini, gue melakukan ini, lalu hasilnya seperti ini. Kelihatannya sederhana, tapi proses ini membantu otak melihat kejadian secara lebih objektif. Karena lo bukan pengkhianatan itu, lo adalah seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan. Dan perbedaan kecil itu sering jadi langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas cerita hidup lo. Kalau dipikir-pikir, alasan pengkhianatan terasa sangat menyakitkan sebenarnya bukan cuma karena kerugiannya, tapi karena orang yang melakukannya seringkali adalah orang yang kita percaya. Dan itulah bagian yang paling sulit diterima. Kita semua punya ketakutan yang sama, bahwa orang yang paling dekat dengan kita ternyata juga punya kemampuan untuk menyakiti kita. Makanya rasa sakit setelah dikhianati terasa begitu universal. Karena hampir semua manusia pernah merasakan versi berbeda dari luka yang sama. Tapi meskipun lo nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, lo masih bisa mengambil kembali kekuatan lo melalui tindakan. Pelaku penipuan dan manipulasi selalu diuntungkan ketika korbannya merasa tidak berdaya dan memilih diam. Karena itu, langkah kecil sekalipun tetap penting. Kalau lo ditipu, laporkan, hubungi pihak terkait, amankan akun atau aset yang masih bisa diamankan. Kalau lo dikhianati secara emosional,
pasang batas yang jelas, kurangi kontak, atau bahkan hentikan kontak sama sekali kalau memang diperlukan. Karena setiap tindakan kecil itu mengirim satu pesan penting ke diri sendiri. Lo mungkin pernah nyakitin gue, tapi lo nggak lagi mengendalikan hidup gue. Dan khusus buat orang-orang yang lebih tua yang mungkin sedang menonton video ini. Banyak dari kalian tumbuh di masa ketika kepercayaan punya nilai yang sangat tinggi. Masa ketika jabat tangan masih dianggap cukup. Masa ketika kata-kata seseorang masih dianggap bisa dipercaya. Masalahnya, banyak penipu modern justru memanfaatkan nilai-nilai baik itu. Jadi, kalau lo pernah menjadi korban, jangan jadikan pengalaman itu sebagai alasan untuk membenci semua orang. Jangan biarkan satu orang jahat membuat lo kehilangan kepercayaan pada seluruh dunia. Karena apa yang terjadi bukan kegagalan kecerdasan lo. Ini adalah kegagalan moral dari orang yang memilih untuk menipu. Bicarakan itu, ceritakan ke keluarga, cari dukungan, jangan memikul semuanya sendirian. Karena lo berhak mendapatkan bantuan sama seperti orang lain. Pada akhirnya, proses pulih dari pengkhianatan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Tapi belajar hidup berdampingan dengan pengalaman itu tanpa membiarkannya mendefinisikan siapa diri lo. Ini tentang belajar percaya pada diri sendiri lagi. Belajar menerima bahwa penilaian lo mungkin pernah salah, tapi bukan berarti lo nggak bisa mempercayai diri sendiri lagi di masa depan. Ini juga tentang memahami bahwa empati bukan kelemahan yang harus dihilangkan. Empati adalah kekuatan. Yang perlu diperbaiki hanyalah batasannya. Rasa sakit itu nyata, tapi bukan berarti akan bertahan selamanya. Pengalaman ini nggak menentukan siapa diri lo, yang menentukan adalah bagaimana lo meresponsnya. Karena lo bukan kesalahan yang pernah lo buat, lo adalah proses bangkit setelahnya. Dan pelan-pelan, semuanya akan baik-baik aja. Kalau video ini terasa relate buat lo, atau mungkin buat seseorang yang lagi berusaha pulih setelah dikhianati, coba bagikan video ini ke mereka. Siapa tahu yang mereka butuhkan hari ini bukan solusi baru, tapi pengingat bahwa mereka nggak sendirian. Ingat, hidup bukan soal ikut arus, tapi soal paham arah. Thanks.